semuanya. Sebelum mulai, ada sedikit disclaimer. Alur yang saya bawakan ini berdasarkan novelnya. Kalau ada perbedaan dengan versi Donghua, jangan salahin saya ya. Salahin aja studionya. Tenang, biasanya perbedaannya cuma sedikit kok. Paling cuma dipersingkat. Malahan di versi novel biasanya lebih jelas dibanding Donghua-nya. Jadi, santai aja. Siapin cemilan kalian, dan mari kita nikmati serta dengarkan versi novel ini bersama-sama. Bab 991. Tiba di lautan kerajaan. Ia memiliki samudra berdiameter lebih dari 10 tahun cahaya, kata pemimpin kota kekacauan primal. Siapa di alam semesta yang bisa menandinginya soal kekuatan dewa? Ukuran tubuh dewanya sungguh di luar nalar. Luo Feng mengangguk. Memang luar biasa. Ada cukup banyak organisme khusus di alam semesta, dan banyak di antaranya bertubuh kolosal. Namun, bahkan bentuk kehidupan khusus terbesar pun, tingginya hanya beberapa ratus juta mil, kebanyakan dari ras tumbuhan dan ras batu. Sedangkan samudra 9 keterasingan, berdiameter lebih dari 10 tahun cahaya. Beberapa ratus juta mil dibanding lebih dari 10 tahun cahaya. Ibarat pohon dunia terkuat dibandingkan samudra 9 keterasingan, hanyalah setetes di lautan. Tak seorang pun pernah menemukan mengapa tubuhnya sebesar itu. Pemimpin kota kekacauan primal menggeleng. Tak ada tubuh dewa lain yang sebanding. Aku juga pernah dengar, Tuan 9 keterasingan tidak memiliki teknik bakat apapun. Hah? Luo Feng tertegun. Tanpa teknik bakat? Ya, Tuan 9 keterasingan jelas bentuk kehidupan khusus di alam semesta. Namun, sekalipun ia dilenyapkan, lalu tubuh dewa baru dilahirkan, ia tak pernah menguasai teknik bakat. Alam semesta ini adil. Ia sudah dianugerahi tubuh dewa yang luar biasa besar, maka di bidang lain ia harus dibatasi ketat. Pemimpin kota kekacauan primal tiba-tiba menatap Luo Feng. Mengapa kau datang menanyakan Tuan 9 keterasingan? Sekarang katakan alasannya. Aku ingin membiarkan tubuh ketigaku, tubuh seperti pangeran itu. Pangeran? Pemimpin kota kekacauan primal terkejut. Ya, pangeran di dunia 9 keterasingan. Berdasarkan yang ku tahu, para pangeran itu memiliki sesuatu yang mirip samudra 9 keterasingan, tapi disebut lautan kerajaan. Tapi Tuan 9 keterasingan hanya punya 3 anak, kata pemimpin kota kekacauan primal. 3? Ujar Luo Feng. Ya, 3 anak. Salah satunya adalah penguasa alam semesta, 2 lainnya kesatria semesta. Namun mereka bisa dipulihkan meski terbunuh. Luo Feng tertawa kecil. Guru, berdasarkan yang kupelajari di dunia 9 keterasingan, Tuan 9 keterasingan sebenarnya punya 108 anak, dan ada 108 lautan kerajaan di dunia itu. Hanya saja, kekuatan para pangeran tidak sama. Ada 3 kesatria semesta, belasan hingga puluhan pejuang tak mati, dan puluhan tuan wilayah. 108? Kata pemimpin kota kekacauan primal, terkejut. Kalau sebanyak itu, tingkat kehidupan mereka tidak akan terlalu tinggi. Peluang kau berhasil jadi besar. Luo Feng mengangguk. Ia juga berpikir demikian. Ada 9 pohon dunia, sedangkan Tuan 9 keterasingan memiliki 108 anak. Semakin besar jumlahnya, biasanya semakin rendah tingkat keunikannya. Bentuk kehidupan yang paling kuat justru sangat langka. Beberapa bahkan tunggal di seluruh alam semesta. Kau ingin memperoleh air lautan kerajaan? Tanya pemimpin kota kekacauan primal. Semua 108 lautan kerajaan berada di pusat dunia 9 keterasingan dan tidak dijaga oleh pasukan pribumi. Salah. Pemimpin kota kekacauan primal menggeleng. Tanpa pasukan pun Tuan 9 keterasingan akan mengetahuinya. Luo Feng tertegun, namun segera sadar gurunya benar. Samudra 9 keterasingan adalah bagian dari Tuan 9 keterasingan itu sendiri, dan seluruh samudra berada di bawah kendalinya. Ia akan menyadari apapun yang terjadi di sana. Aku hanya akan mengambil sedikit air, seharusnya tidak apa-apa, ucap Luo Feng gugup. Aku tak akan berlalu yakin, kata pemimpin kota kekacauan primal. Air itu adalah bagian dari tubuh dewa anak-anaknya. Tapi bahkan aku pun tak bisa memastikan apa yang akan terjadi. Jika Tuan 9 keterasingan mengetahui kau mengambil air itu, katakan bahwa kau muridku. Ia berhutang budi besar padaku. Jadi sedikit air seharusnya tidak masalah. Rasa terima kasih Luo Feng kepada gurunya kian besar. Pemimpin kota kekacauan primal memang sangat membantunya. Pemimpin kota kekacauan primal menatap Luo Feng dengan puas.
Jika tubuh ketiga Luo Feng kelak seperti versi kecil Tuan Sembilan Keterasingan, ia bisa dipulihkan segera setelah tawas, dan energinya tak terbatas. Saat itu Luo Feng pasti akan menjadi pejuang tak mati yang luar biasa bagi umat manusia. Luo Feng tak bisa menahan diri lagi. Kalau begitu aku berangkat sekarang untuk mengambil airnya. Pergilah. Pemimpin kota kekacauan primal juga menantikan hasilnya. Di dunia 9 keterasingan, mata tubuh Mosha bernyala. Ia menukik ke langit dan melesat menuju pusat dunia 9 keterasingan. Dunia ini begitu luasnya hingga tubuh Mosha berterbang lebih dari setengah tahun sebelum akhirnya tiba di tujuan, lautan kerajaan. Tubuh Mosha berdiri di angkasa memandang samudera bebas hingga batas. Pemandangan itu sungguh menakjubkan. Kuperiksa dulu 108 lautan kerajaan. Meski tahu keberadaan 108 lautan kerajaan, ia belum punya detail. Ukuran laut akan sangat mempengaruhi tubuh dewa masa depannya. Karena itu Luo Feng perlu memilihnya sangat teliti. Ia menghabiskan sebulan lagi terbang mengelilingi lautan-lautan itu untuk inspeksi. 56 dari 108 lautan kerajaan berwarna merah, layak disebut sebagai lautan darah. Seluruh 56 lautan darah berukuran sama, berdiameter sekitar 50 juta mil. Ada 49 lautan kerajaan lain dengan air bergejolak di dalamnya, secara tampak mirip lautan lain, tetapi berdiameter 600 juta mil. Inilah yang disebut makhluk pribumi sebagai lautan kerajaan kecil. Ada 3 lautan kerajaan berdiameter antara 20 miliar mil hingga 63 miliar mil. Inilah lautan kerajaan besar yang legendaris. 108 lautan kerajaan. Banyak sekali makhluk pribumi yang datang bersembah sujud. Gumam tubuh Mosha menatap ke bawah. Di sekitar 108 lautan kerajaan, terutama lautan kerajaan kecil dan besar, banyak makhluk pribumi bersujud menunjukkan pemujaan. Adapun lautan darah, hampir tak ada yang mendatanginya. Pemujaan. Tubuh Mosha mengangguk. Banyak makhluk pribumi dilahirkan di lautan kerajaan kecil dan besar. Artinya, lautan kerajaan itu bagaikan orang tua mereka. Setelah lahir, mereka akan dibawa pergi dan tersebar ke berbagai kota di dunia 9 keterasingan. Saat dewasa dan cukup kuat, mereka akan kembali untuk memuja lautan ibu mereka. Bahkan, ada yang sakit dan menjelang ajal datang ke sini untuk menunggu takdirnya. Mereka lahir di sini dan mereka mati di sini. Mungkin makhluk-makhluk pribumi ini tak tahu bahwa para pangeran adalah lautan kerajaan, dan lautan kerajaan adalah pangeran itu sendiri, batin tubuh Mosha. Namun sebagian dari mereka lahir di lautan kerajaan kecil dan besar, sementara yang lain lahir di lautan leluhur. Itu berarti mereka secara alami akan memuja pangeran-pangeran mereka dan kaisar mereka. So, tubuh Mosha menukik dan mendarat di tepi lautan darah. Lautan kerajaan kecil menandakan pangeran tak mati. Lautan kerajaan besar menandakan pangeran setingkat kesatria semesta. Adapun lautan darah melambangkan pangeran tingkat tuan wilayah. Pangeran tuan wilayah itu lemah dan lautan mereka tampak seperti darah, pikirnya. Selain itu, keturunan mereka tidak bisa dilahirkan di lautan darah. Baru setelah menjadi tak mati, lautan darah akan menyublim menjadi lautan biasa dan mampu membiarkan kehidupan. Luo Feng mengangguk. Di sekitar lautan kerajaan kecil dan besar, tak terhitung makhluk pribumi beribadah, hampir tak ada yang beribadah di sekitar lautan darah, karena memang tidak ada yang dilahirkan dari lautan darah. Apa yang kau lakukan di sini? Seekor makhluk pribumi mendarat. Tubuh Mosha meliriknya, lalu kembali menatap lautan darah yang luas, tempat aliran darah bergolak di dalamnya. Ia berkata hormat, "Aku hanya ingin melihat lautan darah. Aku lahir di lautan kerajaan besar, tetapi lautan kerajaan besarku dulu seperti lautan darah ini pada masa lampau." Pejuang tak mati pribumi itu menatap tubuh Mosha. Hati-hati, aturannya jelas, dilarang bertarung di sekitar lautan darah dan tak seorang pun boleh mengambil airnya. Tentu, aku mengerti. Bagus. Pejuang tak mati pribumi itu tak berkata apa-apa lagi. Ia sama sekali tidak menyangka kaumnya sendiri akan melakukan hal yang terlarang. Tubuh Mosha berbisik setelah pejuang tak mati itu pergi. Aku bahkan tidak tahu ada pantangan seperti ini. Mungkin informasiku belum cukup. Tapi wajar juga. Lautan kerajaan adalah pangeran. Dan lautan darah adalah pangeran tingkat tuan wilayah yang relatif lemah dan rapuh. Makhluk pribumi yang kuat bisa tanpa sengaja melukai lautan darah, bahkan bisa membunuh pangeran tuan wilayahnya. Waktu berlalu. Di langit dan daratan dunia 9 keterasingan, kabut darah selalu menyelimuti udara. Di lautan darah, darah terus bergolak, dan di tepinya berdiri tubuh Mosha. Selain ini, aku tak peduli apapun, aku harus mendapatkannya.
Tubuh Mosya menoleh. Tak ada penyembah di dekat lautan darah. Yang terdekat pun lebih dari 1 miliar mil jauhnya. Selama ia cukup cepat, tak seorang pun akan menyadarinya, kecuali Tuan Sembilan Keterasingan. Mengambil sedikit air seharusnya tak apa. Ini lautan berdiameter 50 juta mil. Ia tak akan peduli dengan setetes air. Sebenarnya tubuh Mosya agak cemas. Tuan Sembilan Keterasingan yang mengerikan itu bisa saja murka. Demi tubuh ketigaku, demi masa depanku, aku harus melakukannya. Tubuh Mosya mengaktifkan teknik bakat domain, lalu muncul tepat di atas laut. Ia mengulurkan tangan, menyeduh sedikit cairan dari air darah itu, dan cepat-cepat memasukkannya ke dalam cincin dunia. Cincin dunia itu dibawa oleh tubuh bumi asli, dan itulah cincin dunia terkokoh yang dimiliki Luo Feng. Tentu saja, Tuan Sembilan Keterasingan bisa menghancurkannya dengan sekali kebas. Lautan itu mendesis darah, dan saat jarinya menyentuh cairan, tubuh Mosya bisa mencium bau anyir. Ini bukan air, ia tersadar. Ini darah. So, tubuh Mosya kembali ke posisi semula. Kurang dari 0,1 detik berlalu setelah 2 kali mengeluarkan domain. Ia sudah merapatkan air lautan darah. Aku sudah berkelana di dunia 9 keterasingan, dan Tuan 9 keterasingan pasti sudah tahu tentang teknik domainku. Tubuh Mosya melirik para penyembah di kejauhan. Mereka tidak menyadariku. Bagus. Kalau mereka melihatku melakukan hal yang terlarang, aku pasti akan dikepung. Baru saja tubuh Mosya hendak pergi, Hong. Sebuah kekuatan tak terbayangkan datang menerjang. Energi dunia 9 keterasingan dalam radius ratusan juta mil di sekitar Luo Feng berkumpul, membentuk ruang di hadapannya, lalu berubah menjadi batas-batas wajah raksasa. Kegarangan memenuhi langit dan darat. Segalanya memerah. Di langit dan bumi yang berdarah itu, kepala raksasa itu menatap garang tubuh Mosya. Tuan 9 keterasingan telah tiba. Bab 992. Tuan 9 Keterasingan murka. Tubuh Mosya tertegun. Ia menoleh ke sekeliling dan mendapati langit serta daratan dalam radius ratusan juta mil di sekitarnya sudah terblokir dari dunia luar. Hanya Tuan 9 Keterasingan yang bisa bertindak secepat itu. Pada saat yang sama, makhluk-makhluk pribumi yang sedang beribadah di lautan kerajaan lain hanya melihat lautan darah yang biasa saja, bahkan ketika mereka memandang ke arah Luo Feng. Sebuah kepala raksasa mengambang di langit, menatap ke bawah pada tubuh Mosya. Suara dingin menggema di seluruh langit dan bumi berdarah itu. Manusia, kesabaranku hampir habis. Tubuh Mosya tercekat. Tuan 9 Keterasingan benar-benar mengetahui segala yang terjadi di dunia 9 Keterasingan. Luo Feng saat ini berwujud tubuh Mosya. Namun Tuan 9 Keterasingan memanggilnya manusia, yang berarti ia tahu tubuh asal Luo Feng adalah tubuh manusia. Untung ia tidak langsung membunuhku, batin tubuh Mosya. Ia masih memedulikan statusnya, dan ia menjalin hubungan dekat dengan sekolah dewa leluhur, jadi ia tidak menyerang seorang pewaris seperti aku. Tapi apa yang harus kulakukan sekarang? Statusnya begitu mulia dan khusus bahkan di hadapan 3 dewa leluhur sekolah dewa leluhur. Alasan satu-satunya ia tidak menyerangku adalah demi statusnya. Jika aku memancing kemarahannya lagi, ia akan langsung membunuhku dan baik sekolah dewa leluhur maupun ras manusia tak akan bisa berbuat apa-apa. Pertama, aku tidak boleh memprovokasinya lagi. Kedua, aku membutuhkan air dari lautan darah itu. Tuan 9 Keterasingan mungkin sudah menebak tujuanku sebenarnya karena aku mencuri ranting dan daun pohon dunia sebelumnya, tapi itu baru dugaanku. Aku mencuri daun dari pulau pohon, wilayah pohon dunia. Bagaimanapun, pohon dunia terkuat punya kekuatan sekelas penguasa semesta. Namun lagi, Tuan 9 Keterasingan tak mungkin mengawasi tempat itu sepanjang waktu. Makhluk agung manapun tidak suka terus diawasi. Aku saja tidak suka, apalagi pohon dunia terkuat. Mungkin Tuan 9 Keterasingan bahkan tidak menyadari saat aku mencuri daun pohon dunia. Jika ia tidak menyadari itu, mungkin ia juga tidak tahu mengapa aku mengambil air ini. Pikiran tubuh Mosya berkelebat ketika kepala raksasa Tuan 9 Keterasingan mengaum. Ia harus menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Salam hormat penguasa semesta, ucap tubuh Mosya sambil memberi hormat. Ia berganti menjadi tubuh manusia asal sementara tubuh Mosya kembali ke cincin dunia. Karena Tuan 9 Keterasingan memanggilnya manusia, Luo Feng harus menampilkan tubuh manusia asalnya sebagai bentuk hormat. Kepala raksasa itu memandang Luo Feng. Mengapa kau tidak pergi setelah menembus pengepungan? Aku ingin mencoba peruntungan, jawab Luo Feng hormat. Setelah keluar dari lingkaran, kukira tak ada yang bisa mengenali tubuh Mosyaku, dan sisi lain pusaran 9 Keterasingan selalu dirahasiakan bagi setiap generasi pewaris sekolah dewa leluhur. Aku ingin memanfaatkan kesempatan untuk melihatnya. Kukira aku bisa beruntung dan tidak ketahuan, tapi sekarang, setelah melihat Anda, Tuan 9 Keterasingan, aku sadar bahwa semuanya ada dalam pengawasan Anda.
Kepala raksasa itu menatap Luo Feng dari atas. Ia tampak puas karena Luo Feng menjawab dengan hormat dan tenang. Namaku Tuan 9 Keterasingan. Tuan 9 Keterasingan, Luo Feng menunduk hormat. Aku sudah mendengar tentang kamu, Kaisar Sungai Bilah. Manusia, kau punya teknik bakat klon, dan kau bisa hidup kembali sekalipun aku bunuh. Itulah sebabnya kau begitu tenang, bukan? Aku sedang berhadapan dengan Tuan 9 Keterasingan. Bagaimana mungkin aku tidak gugup? Aku hanya berpura-pura tenang. Hahaha. Kepala raksasa itu tertawa. Suara tawanya menyapu langit dan bumi berdarah seperti gelombang dahsyat. Baru mereda setelah lama. Perlahan wajahnya kembali dingin. Kau seharusnya mengetahui bahwa 108 lautan kerajaan, terutama yang berdarah, adalah wilayah terlarang. Kau harus mencari tahu aturan di duniaku. Berani-beraninya kau mencuri airnya. Bicara! 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 Suara itu menembus jiwa Luo Feng dan bergema di benaknya. Seketika, ia terjerat ilusi. Pecah! Tekad Luo Feng lebih kuat daripada kebanyakan kasawat semesta. Hanya dengan suaranya, Tuan 9 Keterasingan tak cukup untuk mengendalikannya. Tuan 9 Keterasingan menatap Luo Feng. Kaget melintas di wajah raksasanya. Ia terkejut seorang tuan wilayah bisa menahan suaranya. Bahkan sebagian kasawat semesta pun bisa tergoda. Aku penasaran dengan 108 lautan kerajaan yang legendaris, maka aku datang untuk melihatnya. Aku dapati bahwa air di lautan kerajaan lain tidak ada istimewa. Tetapi air di lautan darah ini bukan hanya tampak seperti darah, tetapi juga berbau darah. Aku penasaran dengan rahasia di baliknya, jadi aku mengambil sedikit air. Aku pikir sedikit saja tidak apa-apa karena lautan darah ini begitu besar, maka aku mencoba peruntungan. Mencoba peruntungan? Suara kepala raksasa itu semakin dingin. Kau tahu itu terlarang, tapi tetap kau sentuh. Maka siapkan dirimu untuk hukuman. Luo Feng terketakutan. Awalnya ia tak ingin memakai hutang budi yang dimiliki gurunya untuk Tuan 9 Keterasingan, namun ia tidak bisa memikirkan itu lagi. Tuan 9 Keterasingan katanya. Tidak, potong Tuan 9 Keterasingan. Sebenarnya aku ingin... Tepat ketika Luo Feng hendak menggunakan hutang budi itu, ia terdiam karena mendengar Tuan 9 Keterasingan berkata, sebenarnya, aku ingin... Kepala raksasa itu mengejek. Kau kira aku ingin membunuhmu? Aku memang ingin membunuhmu, tetapi kubatalkan niat itu karena kau adalah makhluk agung yang dibina oleh sekolah dewa leluhur. Sekolah dewa leluhur? Tanya Luo Feng. Di sekolah dewa leluhur ada anggota inti dan sub-anggota, kata kepala raksasa. Sub-anggota justru lebih sering bertarung dibanding anggota inti. Sub-anggota adalah kekuatan paling tangguh milik sekolah dewa leluhur. Luo Feng mengangguk. Memang anggota inti hanya sedikit, sedangkan bakat-bakat tertinggi dari ratusan juta ras diterima sebagai sub-anggota, seperti kandidat nabi, kandidat jenderal deifikasi, dan para peraih tinggi pewarisan dewa binatang, banyak di antaranya adalah penguasa alam semesta. Kekuatan yang dahsyat. Akulah penguasa ilahi penjaga, Tuan 9 Keterasingan. Kepala raksasa itu menatap Luo Feng. Kau, Kaisar Sungai Bilah adalah anggota suborganisasi, dan kau adalah figur kunci. Mata Luo Feng berkedip cepat. Penguasa ilahi penjaga. Di sekolah dewa leluhur ada anggota penjaga, kesatria penjaga, penguasa kesatria penjaga, dan penguasa ilahi penjaga. Setiap penguasa ilahi penjaga adalah kepala satu kekuatan. Mulai hari ini, kau, Kaisar Sungai Bilah adalah nabi penjaga dari suborganisasi sekolah dewa leluhur, dan akulah penguasa ilahi penjagamu. Semakin kuat dirimu, semakin tinggi statusmu. Aku akan menyelamatkan nyawamu bila kau menerima syarat ini. Jika tidak, kau tahu sendiri apa yang akan terjadi. Luo Feng tertegun. Luar biasa, Tuan 9 Keterasingan adalah penguasa ilahi penjaga. Awalnya Luo Feng berniat memakai hutang budi Tuan 9 Keterasingan pada gurunya, pemimpin kota kekacauan primal. Tak disangkanya, sekolah dewa leluhur ternyata sudah memperhatikannya. Kau tidak akan menjadi musuh ras manusia meski berada di dalam suborganisasi. Kau akan sangat bebas di suborganisasi, tanpa batasan pada tingkah lakumu. Sesekali, ada urusan sekolah dewa leluhur yang perlu ditangani. Saat itulah perintah datang. Kau bahkan bisa menuliskan alasan untuk menolak misi jika kau tak ingin melakukannya. Jadi, apakah kau mau bergabung? Luo Feng berkedip 2 kali, lalu memberi hormat. Salam hormat, penguasa ilahi penjaga. Cerdas, kata Tuan 9 Keterasingan. Bagus,
Ini token Dewa Leluhur. Sebuah token hitam muncul tak tahu dari mana. Ia jatuh dari langit dan mendarat di depan Luo Feng. Luo Feng meraih token itu, berat dan dingin. Di token itu hanya ada 2 kata, Dewa Leluhur. Ukirannya menggunakan aksara yang tak dikenalnya, namun ia tahu itu berarti Dewa Leluhur. Token itu sudah terpadu dengan citra hidupmu. Hanya kau di sekolah Dewa Leluhur yang bisa memakainya. Kau bisa menghubungi sekolah Dewa Leluhur dengan token ini, dan pihak sekolah mengumumkan tugas melalui token ini. Selama kau berada di alam semesta, kau bisa terhubung dengan sekolah Dewa Leluhur. Luo Feng terperangah. Itulah cara kerja alam semesta virtual. Hanya lewat teks, lanjut Tuan 9 Keterasingan. Token Dewa Leluhur itu unik, jangan hilangkan. Aku mengerti. Luo Feng menghela nafas lega. Sungguh luar biasa bahwa mereka hanya berkomunikasi lewat kata-kata. Rupanya sulit membuat token Dewa Leluhur. Jika ada siapapun dari sekolah Dewa Leluhur mendatangimu, tunjukkan token itu, dan mereka akan mengenalimu. Baik, jawab Luo Feng penuh hormat. Sekarang pergi. Kekuatan tak kasat mata menyelimuti Luo Feng. Sius, Luo Feng menghilang. Kepala raksasa itu bergumam. Kaisar Sungai Bilah sekarang milikku. Aku tidak merebutnya. Sebaliknya, dialah yang datang ke dunia 9 keterasinganku dan menyinggung aku. Karena itulah aku mengambilnya. Mari kita lihat bagaimana reaksi yang lain saat tahu aku mengambil Kaisar Sungai Bilah. Hahaha. Dulu yang Langit Api mendapatkan Kaisar Cucong, sedangkan aku mendapatkan Kaisar Sungai Bilah. Hahaha. Hah? Luo Feng menoleh dan mendapati dirinya berada di angkasa yang dalam. Dari jauh ia bisa melihat ruang 9 keterasingan. Aku sudah di luar ruang 9 keterasingan sekarang. Luo Feng terpukau oleh kemampuan Tuan 9 keterasingan. Ia girang bisa keluar, namun tak berani menunjukkan perasaannya. Ia tak tahu apakah Tuan 9 keterasingan masih mengawasinya. Ia memerintahkan budak jiwanya untuk melakukan transportasi negeri dewa. Weng, cahaya emas samar berkilat. Luo Feng menggandeng budak jiwanya dan melangkah ke dalam cahaya itu, lalu menghilang di angkasa. Di istana wilayah rahasia primal. Hahaha. Luo Feng muncul di istana dengan sukacita. Akhirnya, ia berhasil mendapatkan air lautan budi. Bab 993, Tubuh Ketiga. Mungkin Tuan 9 Keterasingan tidak tahu mengapa Luo Feng mengambil air dari lautan darah. Atau mungkin ia sudah tahu, hanya saja punya rencana lain. Apapun itu, Luo Feng telah mencapai tujuannya. Aku tak peduli ia tahu atau tidak, yang penting, aku bisa menjadi lebih kuat. Aku bisa mulai membiarkan tubuh ketigaku dengan air dari lautan darah. Luo Feng berbunga-bunga. Ia semula mengira akan mendapat sedikit air lautan darah lewat hutang budi dari pemimpin kota kekacauan primal, tetapi tak menyangka akan diterima ke dalam suborganisasi sekolah Dewa Leluhur sebagai gantinya. Banyak makhluk agung dari ras manusia yang masuk ke dalam suborganisasi. Luo Feng tersenyum lebar. Aku pada dasarnya pasti menuntaskan pewarisan tingkat kelima, apalagi setelah mendapat begitu banyak kesempatan pewarisan Dewa Binatang. Cepat atau lambat, aku memang harus bergabung dengan suborganisasi itu. Para kandidat nabi, kandidat jenderal deifikasi, dan para pewaris yang menuntaskan pewarisan Dewa Binatang tingkat 5 ke atas memang harus masuk suborganisasi sekolah Dewa Leluhur. Namun Luo Feng sudah diundang sekarang. Bakat-bakat luar biasa seperti Kaisar Cucong, Kaisar Cermin Kulit Kayu, dan Luo Feng sangat dihargai oleh sekolah Dewa Leluhur, karena mereka bisa menandingi kesatria semesta meskipun masih tak mati, dan akan sebanding penguasa alam semesta begitu menjadi kesatria semesta. Dengan sedikit pembinaan, setelah menjadi kesatria semesta, mereka bisa memiliki daya setara penguasa semesta. Bagaimanapun, bila para bakat tertinggi ini gagal di jalur Dewa Binatang, mereka tidak akan kembali ke Pulau Bauhini, namun mereka tetap bisa meraih prestasi besar di jalur ruang waktu. Itulah mengapa sekolah Dewa Leluhur menerima mereka lebih awal, agar para calon makhluk puncak ini tidak lepas. Aku setidaknya akan meraih sesuatu di jalur Dewa Binatang, pikir Luo Feng. Kalau pada akhirnya akan juga bergabung, lebih baik sekarang sekalian. Apalagi itu barusan menyelamatkanku dari kematian. Luo Feng jelas tak menyangka dirinya akan menjadi pengikut Tuan 9 Keterasingan. Bagus, bagus. Makin dipikir, makin bersemangat Luo Feng. Di istana, Kaisar Tianchen memberi hormat. Selamat Tuan. Baik. Luo Feng melambaikan tangan dan mengambil cincin dunia yang sementara disimpan oleh Kaisar Tianchen. Ia bersila bersama, dan tubuh Mosha membawa air lautan darah masuk ke dalam dunia internal. Inti dunia internal. Au! Binatang bertanduk kual sepanjang 600 mil melongo kegembiraan. Suaranya menggema bak guntur yang menjangkau jauh. Ada 9 pohon dunia seluruhnya.
sedangkan Tuan Sembilan Keterasingan memiliki 108 pangeran. Tubuh Mosha melayang di langit menatap gumpalan air sebesar baskom yang bergolak dan menyebarkan bau amis. Kalau dihitung dengan Tuan Sembilan Keterasingan, ada 109 dari ras yang sama. 109. Tuan Sembilan Keterasingan memang hebat, tapi aku tak percaya setiap pangerannya bertingkat kehidupan setinggi itu. Ini akan berhasil, harus berhasil. Tubuh Mosha menatap gumpalan air lautan darah. Meskipun peluangnya menurut perkiraan cukup tinggi, Luo Feng tidak yakin tingkat kehidupan para pangeran itu setara apa. Teringat kegagalan sebelumnya, ia tak kuasa menahan kecemasan. Inilah saat yang menentukan nasibku. Baik tubuh Mosha maupun binatang bertanduk kual menenangkan diri, menatap darah yang bergolak. So, diselubungi energi dunia dari dunia internal, air lautan darah menanjak dan melesat tinggi. Dunia internal mendadak sunyi. Setelah beberapa lama, gumpalan itu melayang ke pusat dunia internal. Teknik bakat, clone, bersamba, ucap Luo Feng, menguasai seluruh dunia internal dengan pikirannya. Dulu, saat teknik double ganger dipicu, dunia internal bergejolak. Kali ini, energi dunia tak berbatas membanjiri gumpalan air darah di pusat dunia. Air itu menguap seketika menyisakan materi dasar kehidupan yang dibungkus energi dunia. Sebuah bola emas muncul tinggi di langit. Proses pembiakan tubuh ketiga telah dimulai. Pikiran Luo Feng menyadari semuanya seketika. Berhasil! Luo Feng paham. Seluruh materi kehidupan sudah diurai, dan pembiakan telah dimulai. Tubuh Mosha tergelak. Tubuh ketigaku akan menjadi 9 keterasingan lautan darah, dan di masa depan aku akan memiliki kekuatan dewa tak berbatas. Sekalipun aku mati, aku bisa lahir kembali. Inilah keabadian sejati. Au! Binatang bertanduk kual meraung kegembiraan. Bagus, bagus. Luo Feng berdiri. Sambil tersenyum lebar, ia meraih Kaisar Tianchen dan berkata, "Tianchen, minum bersamaku." Ia bahkan memanggil beberapa budak batas kaisar lainnya, dan mereka pun berpesta minum sepuasnya. Luo Feng merasakan bahwa pembiakan tubuh ketiga akan memakan waktu lebih dari 600 tahun. Semakin stabil dan kuat dunia internal, semakin mudah membiakan tubuh. Namun semakin kuat tubuh yang dibesarkan, semakin lama pula prosesnya. Dulu, Luo Feng butuh lebih dari setahun untuk membiakan tubuh manusia, sedangkan tubuh Mosha memakan waktu 3 tahun 9 bulan. Adapun tubuh 9 keterasingan lautan darah akan butuh lebih dari 600 tahun. Jika dulu Luo Feng tidak memilih menelan logam guna memperkuat dunia internal dan hanya menggunakan tubuh internal binatang bertanduk emas tingkat tuan wilayah level 9 yang biasa, prosesnya akan memakan waktu lebih dari 10.000 tahun. Aku sudah memperkirakan akan selama ini. Bagaimanapun, ini adalah bentuk kehidupan khusus. Luo Feng girang. Ia menanggung begitu banyak risiko dan mencoba beragam cara demi tubuh ketiganya. Kini, dunia internal akhirnya mulai membiakannya. Sisanya tinggal kultivasi. Hanya 600 tahun. Ia bisa mengisinya dengan berlatih, bagai sekejap mata. Setelah itu, tubuh ketiganya akan selesai. Aku akan pergi ke sekolah dewa leluhur. Dalam 600 tahun ke depan, aku harus mendalami hukum. Menjadi tak mati tidak sulit bagiku. Tapi untuk menjadi kesatria semesta butuh usaha besar. Luo Feng tahu jelas, sejauh ini ia baru menguasai penuh bagian teleportasi dari hukum ruang. Untuk jerat ruang dan segel ruang, ia baru memahami sebagian kecil. Hukum ruang yang utuh menuntut gabungan ketiganya. Tak terhitung bakat puncak telah memahami ketiganya, namun tetap tersangkut di langkah terakhir selamanya. Seperti kesatria yang sejati, Kaisar Cucong, dan Kaisar Cermin Kulit Kayu. Luo Feng tak boleh meremehkannya. Semakin banyak akumulasi, semakin menguntungkan saat terobosan. Selain itu, aku sudah menuntaskan bab ketiga, artinya aku harus menciptakan jurus ketiga untuk kebijakan bulan dan peta bintang. Luo Feng menyadari banyak hal yang harus ia lakukan. Setelah berpesta minum, Luo Feng melaporkan semuanya kepada pemimpin kota kekacauan primal. Sang guru sangat gembira mengetahui Luo Feng tak perlu memakai hutang budi dan sudah mulai membiakan tubuh ketiga. Hahaha, ujar pemimpin kota kekacauan primal. Memang para penguasa semesta kuat yang dekat dengan sekolah dewa leluhur menjadi pemimpin aliran di suborganisasi, tapi mereka tetap hanya bagian dari suborganisasi. Si 9 keterasingan itu hidupnya begitu panjang sampai bersaing dengan para sesepuh lain dianggapnya hiburan. Luo Feng, berjuanglah. Karena kau begitu dihargai sekolah dewa leluhur,
Mungkin kelak kau akan mendapat beberapa harta sejati. Ingat Kaisar Cucong yang memperoleh 2, nanti ambil saja semua yang bisa kau ambil. Siap, Guru, jawab Luofeng. Di hari yang sama, tubuh manusia asal Luofeng berangkat dari wilayah rahasia Pringmal dan tiba di Pulau Bauhinia melalui transportasi negeri dewa. Luofeng berkumpul dengan gurunya kesatria yang sejati dan sahabat-sahabatnya seperti Kaisar Seribu Hujan, Kaisar Chaman, dan Kaisar Lili. Setelah kembali ke Pulau Bauhinia dan kabar itu pun menyebar. Kaisar Sungai Bilah kembali! Kaisar Sungai Bilah kembali dari ruang 9 keterasingan. Apakah harta sejati Kaisar Sungai Bilah tertinggal di pusat tempat yang dituju pusaran 9 keterasingan? Pasti, bahkan kesatria semesta pun sulit bertahan di sana. Kaisar Sungai Bilah pasti menghidupkan diri dengan teknik klonnya. Tapi aku tidak merasakan aura tuan wilayah dari Kaisar Sungai Bilah. Sama, aku juga melihatnya tapi tidak merasakan aura tuan wilayah. Aku rasa harta sejatinya masih padanya. Bagaimana mungkin? Bahkan kesatria semesta tak sanggup bertahan di sana. Menurutku, entah Kaisar Sungai Bilah telah menjadi tak mati atau ia mendapat harta sejati baru. Harta sejati baru? Manusia adalah ras puncak. Harta sejati tingkat rendah mungkin menarik bagi ras biasa. Tapi bagi manusia itu cuma biasa dan mereka berlimpah memilikinya. Kabar itu menyebar seperti api liar di alam terbuka dunia kemuliaan dan Kaisar Cermin Kulit Kayu pun mengetahuinya. Di istana, tubuh Dewa Kaisar Cermin Kayu Kotar-Katir bertambah dingin. Wataknya memang muram dan ganas, kini makin menjadi ketika digilas oleh kesatria yang sejati. Tidak ada aura tuan wilayah, Kaisar Sungai Bilah atau harta sejati baru. Jika ia telah menjadi tak mati, kubunuh langsung. Aku adalah bentuk kehidupan khusus yang mulia dan kuat. Jika ia punya harta sejati baru, aku akan paksa. Kaisar Sungai Bilah, kesatria yang sejati, aku akan membalas dendamku. Luofeng duduk di istananya dan mulai berlatih. Setelah menghabiskan waktu dengan guru dan kawan-kawannya, terlepas dari rumor yang menggulung di sekelilingnya. Bab 994. Pusaka. Pusaka. Telah 500 tahun sejak Luofeng kembali dari ruang 9 keterasingan. Di tangar pusaka milik sekolah dewa leluhur, ujung jajaran pegunungan tak tampak. Gunung-gunung berdiri berdempetan, sebagian menjulang, sebagian terjal. Di antara gunung-gunungnya tersebar danau berbagai ukuran. Seorang pejuang berdiri sambil memakai ekor ularnya untuk mengusap batu di belakangnya. Sudah lama aku tak melihat pusaka baru. Katanya di sini jumlah pusaka tak terhitung. Ya wajar kalau pusaka tidak muncul terus. Sebanyak apapun pada akhirnya pasti habis juga. Tapi membosankan kalau tak ada yang muncul. Saat pusaka muncul, pemandangan itu bikin berdebar. Harapan berkilat di mata segitiga makhluk berekor ular itu. Aku benar-benar berharap pemandangan itu untukku. Hahaha, seseorang tiba-tiba tertawa. Kau sudah datang ke sini puluhan juta kali. Sudahlah, berhenti bermimpi. Kaisar Sungai Bilah, ujar seorang pewaris di dekat situ. Kaisar Sungai Bilah datang, sahut yang lain. Di sejak kembali dari ruang 9 keterasingan, ia tidak muncul-muncul. Tempat pertama yang ia pilih mendarat adalah tanah pusaka. Di mana dia? Di mana Kaisar Sungai Bilah? Banyak pewaris menoleh ke segala arah, sebagian bahkan terbang ke langit. Segera semuanya menatap ke satu arah yang sama. Seorang pemuda manusia berzirah perak melesat lurus menuju gunung tertinggi di tanah pusaka. Luofeng menatap sekitar dan tersenyum dalam hati. Sepertinya aku terkenal di kalangan pewaris sekolah dewa leluhur. Yang membuat Luofeng lebih bahagia adalah kemajuan yang ia raih selama 500 tahun terakhir, terutama kedewasaan tubuh ketiganya. Sekitar 100 tahun lagi hingga tubuh ketigaku matang. Setelah itu aku bisa menjadi tak mati. Aku harus datang ke sini sebelum itu. Luofeng melirik jajaran gunung yang bertaburan pusaka tak terhitung. Sekarang aku tuan wilayah. Mungkin ada makhluk puncak yang menyiapkan pusaka khusus untuk pewaris tingkat tuan wilayah. Kalau aku keburu menjadi tak mati, mungkin tak bisa ku ambil lagi. So, target pertamanya adalah gunung paling tinggi. Masing-masing dari 108 gunung tertinggi menyimpan 108 pusaka termahal. Dan baru 42 diantaranya yang sudah diambil para pewaris. Sisanya menunggu pewaris yang cocok. Lihat, Kaisar Sungai Bilah menuju gunung-gunung tertinggi. Sepertinya dia juga datang untuk pusaka. Dulu dia sempat datang sekali, tapi setelah berhadapan dengan kesatria Beshan, dia langsung pergi, tanpa benar-benar menjelajahi tanah pusaka. Aku kira dia tidak tertarik, akhirnya dia datang juga.
108 pusaka termahal dibagi rata di 108 gunung tertinggi, dan target pertamanya yang paling tinggi, ambisius. Di antara makhluk agung ras lain yang berdiri jauh, sebagian iri, sebagian memusuhi Luofeng. Dengan dengusan khas, sosok berambut emas dan mata emas melangkah dari puncak sebuah gunung. Punggungnya agak bungkuk seperti binatang buas garang. Kaisar Cermin Kulit Kayu. Kaisar Cermin Kulit Kayu, menurutmu Kaisar Sungai Bilah bisa mendapat pusaka? Tanya seorang pewaris di dekat situ. Dia membidik gunung tertinggi, kata beberapa pewaris di dekatnya. Kaisar Cermin Kulit Kayu menyeringai. Pusaka di gunung tertinggi sudah ada sejak sekolah Dewa Leluhur berdiri. Konon diletakkan oleh salah satu dewa leluhur. Sepanjang sejarah, ada beberapa bentuk kehidupan khusus tingkat tuan wilayah yang mencoba. Tak satu pun yang berhasil. Adapun Kaisar Sungai Bilah, dia tidak layak bagi tanah pusaka. Para pewaris di sekelilingnya mengangguk. Kaisar Cermin Kulit Kayu, sapa suara dari sosok raksasa. Kaisar Cermin Kulit Kayu menoleh ke arah suara itu dan melihat Ksatria Beishan. Ksatria Beishan meliduki Luofeng di jauhan, lalu berkata, Kaisar Sungai Bilah menghilang bertahun-tahun. Kini tempat pertama yang ia tuju adalah tanah pusaka. Sepertinya dia benar-benar menginginkan pusaka. Menurutku usahanya sia-sia. Nah, bentak Kaisar Cermin Kulit Kayu tiba-tiba. Mata Ksatria Beishan membelalak. Kau kira kita bisa jadi sekutu hanya karena sama-sama berdendam pada Kaisar Sungai Bilah itu? Dasar benda bermata satu terkutuk yang menindas pewaris tak mati dari Aliansi Wilayah Utara. Pergi dari hadapanku. Kaisar Cermin Kulit Kayu memperlihatkan taringnya dan menatap dingin pada Ksatria Beishan. Tubuh Ksatria Beishan bergetar kemarahan. Dia seorang ksatria universal dan sudah mendengar reputasi Kaisar Cermin Kulit Kayu. Kejam, tamak, sukar didekati. Karena itu dia enggan mendekat. Kini karena ada permusuhan antara Kaisar Cermin Kulit Kayu dan Kaisar Sungai Bilah, dia pikir bisa merapat karena kepentingan bersama. Dia bersedia berteman dengan Kaisar Cermin Kulit Kayu yang setara dengannya saat ini, karena jika kelak dia menjadi ksatria universal, dengan sedikit pembinaan, dia bisa segera menjadi penguasa alam semesta, Overlord. Namun jelas bukan itu maunya Kaisar Cermin Kulit Kayu. Baik-baik, Kaisar Cermin Kulit Kayu, kau benar-benar kejam. Kaisar Cermin Kulit Kayu menggeretakkan gigi, mendengus, lalu terbang pergi. Dalam hati, ia mendidih. Dia siapa menganggap dirinya? Para pewaris di sekelilingnya saling pandang bingung. Pewaris seperti Kaisar Cermin Kulit Kayu dan Kaisar Juchong begitu kuat hingga tak perlu menghormati semua kesatria semesta. Tentu, ada tingkatan dalam kesatria semesta. Mereka yang penguasa alam semesta bisa menghancurkan Kaisar Cermin Kulit Kayu tanpa susah payah. Pun begitu, baik Kaisar Cermin Kulit Kayu maupun Kaisar Juchong tetap butuh pembinaan untuk menjadi penguasa alam semesta setelah naik ke kesatria semesta. Tak diragukan, bentuk-bentuk kehidupan khusus dengan tingkat kehidupan ribuan kali di atas makhluk biasa memiliki potensi besar menjadi penguasa alam semesta. Karena itulah kekuatan super seperti Aliansi Wilayah Utara dan Sekolah Dewa Leluhur sangat menghargai mereka, bahkan memberi harta sejati. Luofeng tak melihat konfrontasi antara Kaisar Cermin Kulit Kayu dan Ksatria Beishan. Ia mendarat di gunung paling tinggi. Gunung tertinggi berarti pusaka paling berharga, gumamnya. Konon Dewa Leluhur sendiri yang menaruhnya. Luofeng berdiri di puncak dan berkeliling, namun tak terjadi apa-apa. Aturannya, bila seorang pewaris memenuhi syarat dan berdiri di gunung itu, pusaka akan menampakkan diri. Jika tak ada perubahan, berarti Luofeng tidak memenuhi syarat. Ia gagal. Para pewaris yang berdiri di kejauhan segera bergosip dengan apa yang mereka lihat barusan. Adapun Kaisar Cermin Kulit Kayu, wajahnya jarang-jarang tersenyum. Kini tersenyum. 90% kemungkinan Kaisar Sungai Bilah itu Luofeng. Luofeng adalah murid yang sejati. Kaisar Cermin Kulit Kayu mendengus, menatap Luofeng. Meski ia pernah memburu Luofeng, kini ia tidak seganas dulu. Bagaimanapun, ia hampir tewas di tangan kesatria yang sejati. Itulah kematian terdekat yang pernah ia rasakan. Ia mendidih. Ia membenci kesatria yang sejati dan bersumpah akan membunuhnya. Begitu ia menjadi kesatria semesta. Kaisar Sungai Bilah kemungkinan adalah murid yang sejati, yang kemudian mengejarnya untuk membalas sang murid. Itulah yang membuat Kaisar Cermin Kulit Kayu semakin memusuhi Kaisar Sungai Bilah. Yan sejati, Sungai Bilah. Ia bergumam pelan menyebut dua nama itu. Kaisar Cermin Kulit Kayu, seru seorang pewaris. Kaisar Sungai Bilah gagal lagi.
Kali ini dia menuju gunung tertinggi kedua, dan ia singgah di gunung-gunung dan danau-danau lain. Tidak terjadi apa-apa. Dia sudah sampai di gunung tertinggi kedua. Haha, tetap tak ada apa-apa. Para pewaris terus berkomentar. Kaisar cermin kulit kayu kian lebar senyumnya. Mendapat pusaka bukan perkara mudah. 108 pusaka termahal di sini telah memikat para pewaris sejak awal alam semesta, dan baru 42 yang terambil. Rata-rata, jeda antara satu pusaka diambil dan berikutnya itu sepanjang keabadian. Syarat-syaratnya kejam. Satu gunung ke gunung lain, satu danau ke danau lain. Luo Feng terus terbang, mendarat, terbang, mendarat. Gagal, gagal, gagal. Luo Feng berulang kali gagal dari gunung tertinggi hingga gunung tertinggi ke-60. Ia juga singgah di banyak tempat lain sepanjang rute, memakan waktu puluhan jam. Sementara itu, para pejuang tak mati menonton sambil menyeruput anggur. Sulit sekali membuka pusaka, gumam Luo Feng. Namun ia tak panik. Sejak awal, ia datang memang untuk mencoba. Sepertinya banyak ras lain yang membenciku. Luo Feng terbang ke sebuah ngerai dan melirik arah penonton dari jauh. Selama puluhan jam ini, ia terus dipantau. Sebagian besar pewaris hanya menonton untuk hiburan, sebagian lain iri atau memusuhi. Sebenarnya bukan hanya memusuhi Luo Feng pribadi, melainkan memusuhi ras manusia. Ras manusia adalah ras puncak di alam semesta dan telah melakukan banyak pembantaian. Ras-ras lain ingin membunuh mereka. Manusia kejam saat membantai ras lain dan dari generasi ke generasi, banyak ras akhirnya membenci manusia. Ras puncak menjadi puncak karena membunuh. Kau tak akan jadi ras puncak bila berbelas kasih. Kau butuh sumber daya untuk menjadi puncak, dan untuk mendapatkan sumber daya, kau harus membunuh. Begitu kata Yan sejati pada Luo Feng saat mereka minum bersama. Kini, Luo Feng melihat beberapa ras lain mendekat, memaki ras manusia. Luo Feng hanya mengejek. Yang bukan sekaum, berbeda hati. Semua berjuang demi rasnya sendiri, tak ada benar atau salah absolut. Manusia perlu membunuh atau menjadikan budak banyak hewan untuk bertahan di bumi. Tanpa ketegasan, manusia mungkin telah dibinasakan oleh hewan-hewan itu. Kaidah yang sama berlaku di sini. Tekad Luo Feng begitu keras hingga ia mengabaikan semua makian. Ini alam semesta yang lemah menjadi santap yang kuat. Luo Feng tiba di gunung tertinggi ke-106. Harapannya kini tak besar. Namun begitu Luo Feng mendarat di gunung tertinggi ke-106, Hong, Long, Long, seluruh gunung mulai bergetar, menarik perhatian semua pewaris yang hadir. Seketika, kegaduhan menyelimuti tanah pusaka. Bab 995, Galaksi Kapal Kuno. Bahkan sebelum Luo Feng sempat bergerak setelah mendarat di puncak, ia merasakan gunung itu bergetar. Ia kebingungan, apakah ini tanda pusaka itu akan terbuka? Getaran gunung makin lama makin kuat. Para pewaris yang tadinya bercakap santai atau mencari pusaka, segera terbang dan menoleh ke gunung tempat Luo Feng berdiri. Tak lama, langit dipenuhi pewaris dari segala ras, dari segala penjuru. Pusaka, pusaka akan terbuka. Pusaka akan terbuka. Kaisar cermin kulit kayu ikut melesat. Mustahil, mata emasnya membelalak. Ia melihat ada 7 pewaris di gunung yang bergetar itu, termasuk Luo Feng. Pasti salah satu dari 6 pewaris lainnya. Pasti. Ia membenci Kaisar Sungai Bilah sampai ke dasar hati dan tak sudi melihatnya mendapat pusaka. Itu adalah gunung tertinggi ke-106. Meski hanya peringkat 106, tetap termasuk 108 pusaka teratas dan masing-masing setara nilai harta sejati. Bahkan pusaka yang peringkatnya lebih rendah pun menandingi kebanyakan harta sejati kelas menengah. Kaisar cermin kulit kayu hanya memiliki 1 harta sejati biasa dan menolak percaya bahwa Kaisar Sungai Bilah juga bisa mendapatkannya. Sayangnya bagi Kaisar cermin kulit kayu, keputusan itu bukan di tangannya. Para pewaris lain yang berdiri di atas gunung itu bersorak, "Pusaka, itu pusaka." Gunungnya mulai bergetar. Pusaka akan terbuka. Aku tadi menyentuh pohon ini. Aku pasti yang memicunya. Bukan, akulah yang memicu pusaka. Mereka semua bersemangat sekaligus gugup. Meskipun mereka tahu gunung baru bergetar setelah Kaisar Sungai Bilah mendarat, mereka tetap berharap mungkin salah satu dari mereka. Seujung harapan pun tak akan dilepas.
Bagaimanapun, ini salah satu dari 108 pusaka teratas. Wah, wah, wah. Danau Aurora 5 warna menggantung tepat di atas gunung. Dan tiba-tiba, ribuan aurora mulai berputar seperti pusaran air. Shoo, 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 shoo. 1000 aurora turun dari langit, masing-masing lebih dari 6.000 mil panjangnya dan terdiri dari 5 warna. Mereka menyelam bak meteor dan menyelubungi gunung seketika, memisahkannya dari dunia luar seperti tirai manik raksasa yang tak terbayangkan. Para pewaris tergetar menyaksikan pemandangan agung itu. Mencengangkan, 1000 aurora itu mengandung energi luar biasa. Hanya beberapa di antaranya saja cukup untuk membunuh seorang kesatria semesta. Inilah harta sejati penjaga milik kekuatan nomor 1 di alam semesta, sekaligus harta sejati terkuat di alam semesta. Perdebatan di antara para pewaris berlanjut. Punyaku, pusaka itu punyaku. Aurora itu menundungi seluruh gunung. Berikut para pewaris di puncak dan lerengnya. Mendadak kekuatan kuat menyapu mereka, menteleportasi semuanya keluar selubung. Tidak, punyaku, para pewaris dari ras lain meratap. Di luar selubung, para pengamat ramai berspekulasi. Siapa yang membuka pusaka itu? Pasti Kaisar Sungai Bilah. Aku melihat dia mendarat lebih dulu. Banyak pewaris di atas gunung, sebagian di lereng. Bisa jadi pusakanya tersembunyi di lereng. Perdebatan memanas ketika mereka melihat shoo, 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 shoo. Makhluk demi makhluk besar kecil bersisik transparan bahkan cair terusir keluar oleh danau aurora 5 warna. Siapa yang memicu pusaka? Mereka semua tersingkir. Kita semua? Kaisar Sungai Bilah. Hanya dia yang masih di dalam. Para pewaris yang tersingkir menyapi satu sama lain dengan muram, mengkonfirmasi bahwa tinggal Kaisar Sungai Bilah yang tersisa. Mereka yang mengamati dari jauh berusaha mencari sosoknya, dan gagal. Mereka saat itu pun paham, dialah yang memicu pusaka. Kaisar Cermin Kulit Kayu menggeretakkan gigi dan menampakkan taringnya, memandang dengan murka. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Para pewaris di dekatnya saling bertatapan tak berani bersuara. Mereka tahu betapa murkanya Kaisar Cermin Kulit Kayu. Kesatria Beshan menatapnya dari jauh dan memaki. Dungu, binatang buas liar yang bodoh, gila dan ganas, tanpa kecerdasan. Binatang buas adalah makhluk semesta yang kuat namun berakal lintas. Meskipun Luo Feng tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar, ia bisa menebak. Ia tersenyum merasakan getaran gunung di bawah kakinya. Pusaka itu untukku. Ia pernah mendengar tentang fenomena saat pusaka di tanah pusaka terpanggil. Sejumlah makhluk puncak di sekolah Dewa Leluhur mendesain syarat-syarat khusus untuk membuka pusaka tersembunyi. Dan syarat-syarat itu dikelola Danau Aurora 5 warna. Danau itu memantau segala yang dicakupnya. Setiap gerak para pewaris berada dalam pengawasan ketat. Contohnya, saat Luo Feng dibunuh lalu bangkit, auranya jelas adalah tuan wilayah. Danau Aurora 5 warna akan mencatat bahwa ia tuan wilayah dengan teknik klon. Dan atribut-atribut itu secara otomatis dikumpulkan serta diproses oleh danau. Begitu atribut-atribut itu cocok dengan syarat dari suatu pusaka, maka pusaka itu akan dimunculkan saat ada pewaris yang memenuhi syarat tiba di lokasinya. Namun demi kerahasiaan, wilayah tempat pusaka disembunyikan akan diblokade agar hanya pemberi kontribusi pusaka, pembuka pusaka, dan Danau Aurora 5 warna yang mengetahui apa pusaka itu. Ketika Kaisar Tujuh Bila mendapatkan pusaka dulu, tak seorang pun tahu pusaka apa yang ia peroleh. Di dalam cincin dunia, hanya ada satu benda, sebuah kapal kuno. Panjangnya 75.000 mil dan lebarnya 19.000 mil. Berkilau perak, kapal itu lebih mirip kapal perang laut ketimbang pesawat luar angkasa. Apa ini? Luo Feng menyusupkan kekuatan spiritual ke kapal kuno itu dan mencantumkan seberkas citra jiwa ke dalamnya. Seketika, segunung informasi membanjiri benaknya, membuatnya terpukau. Luo Feng mengulurkan tangan. Su, kilatan perak melesat keluar dan jatuh ke telapaknya. Itu adalah kapal kuno sebesar kelereng kaca. Ini harta tipe istana terbang. Mata Luo Feng menyala dan ia menatap kapal kuno itu dengan penuh gairah. Memang hanya harta tingkat puncak, tapi nilainya setara harta sejati. Pantas, karena tipe istana terbang, pasti banyak makhluk agung yang mau menukarnya dengan harta sejati.
Sekejap itu juga Luo Feng mengetahui segalanya tentang kapal kuno tersebut. Namanya kapal hantu naga perak, sebuah harta tingkat puncak dan fungsinya mirip istana serigala langit. Ia melindungi pengguna selama berada di dalam kapal. Kecuali musuh menghancurkan kapalnya, serangan material nyaris tak berguna, sedangkan serangan jiwa pun sangat dilemahkan. Andaikan Luo Feng telah memilikinya saat diburu Kaisar Cermin Kulit Kayu, selama ia bersembunyi di dalam kapal, ia tak akan bisa dilukai, bahkan bisa melepaskan diri dari kejarannya dengan kapal ini. Demikian pula penguasa Serigala Langit selamat dari serangan mengerikan ketika seluruh Samudra 9 keterasingan terbakar berkat istana Serigala Langitnya. Zira melemahkan sebagian kecil serangan material dan jiwa, ujar Luo Feng dengan matanya berkilat. Tapi kapal hantu naga perak ini raksasa, berada di dalamnya ibarat dilindungi benteng besar, bahkan lebih baik daripada basis dewa paling mahal milik ras Automaton. Memang kapal hantu naga perak tak bisa bermanuver selincah itu mengubah arah, namun di lurus ia amat cepat dan pertahanannya amat perkasa. Hahaha, ini harta tingkat puncak. Kesatria semesta jelas tak akan mampu menghancurkannya. Sedangkan penguasa semesta, mereka pun mungkin butuh energi besar untuk sekedar merusak harta tingkat puncak. Luo Feng berbunga-bunga. Di dalam kapal hantu naga perak, ditambah menara peria untuk melindungi jiwa, begitu ia menjadi tak mati, Luo Feng tak kuasa menyembunyikan senyuman. Tentu, sebuah pusaka butuh daya yang memadai untuk dioperasikan. Jika tidak, kapal kuno ini bisa saja direbut makhluk puncak bila penggunanya tak akan mampu mengemudikannya cukup cepat. Aku bisa pakai kapal hantu naga perak ini begitu menjadi tak mati, Luo Feng mengangguk. Kelak saat aku jauh lebih kuat dan mampu mengemudikan menara bintang, itu kartu trufku. Setelah itu, kapal hantu naga perak ini jadi kendaraan permukaan saja. Kapal hantu naga perak terdengar panjang. Akan kupanggil Galaksi. Ia menamai kapal itu sesuai aura cahaya peraknya, berkilau seperti bintang-bintang galaksi. Setiap pusaka memiliki nama asli, tapi kebanyakan terlalu bertele-tele. Lonceng bunga misalnya, nama aslinya Jam Dewa Forak Node Iblis. Tetapi, Luo Feng menyebutnya lonceng bunga. Galaksi, kau akan menjadi rekanku sampai aku mampu mengemudikan menara bintang, pikir Luo Feng sambil menatap kapal kuno itu di dalam tangannya. Kasih like dan subscribe dulu ya ke channel Dutaverse ID, biar saya makin semangat. Terima kasih juga udah nonton sampai habis. Semua ini saya kerjain sendiri dari pagi sampai malam, jadi maaf kalau visualnya cuma satu, udah mentok capek. Karena memang saya ngerjain semuanya sendirian. Dan kalau ada kata-kata yang belibet, nggak saya benerin, ya maklum aja, capek. Tinggalin komen kalau ada saran atau request novel lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!